Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fajar dan teman-teman semua. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan sistem kepemerintahan dan Otoda, topik pengembangan bisnis daerah industri, perdesaan, dan minapolitan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Nesta Permana Putra, NPM 099. Yang kedua, Muhammad Ausa Fernanda, NPM 103. Yang ketiga, Febi Cahyo Kumolo, NPM 105. Dan yang terakhir, Rafli Syarul Hikam dengan NPM 130. Topik pada presentasi hari ini memiliki beberapa konten sebagai berikut. Yang pertama, jenis industri. Kedua, identifikasi industri kunci. Yang ketiga, industri memiliki keunggulan komparatif. Keempat, transformasi struktural di Indonesia. Kelima, perkembangan industri perdesaan. Keenam, industri perdesaan. Ketujuh, usaha kecil. Dan yang terakhir, minapolitan. Jenis industri. Industri dibagi menjadi 4 macam, yaitu industri besar, industri menengah, industri kecil, dan industri rumah tangga. Industri besar berupa perusahaan dengan jumlah minimal 100 tenaga kerja. Sedangkan industri sedang atau menengah yaitu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang. Industri kecil berupa perusahaan dengan jumlah 5-19 tenaga kerja. Lalu industri rumah tangga yaitu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang saja. Pada presentasi kelompok kami ini, data industri besar dan sedang atau IBS diperoleh dari survei tahunan perusahaan IBS. Sedangkan, data industri kecil dan rumah tangga diperoleh dari Badan Pusat Statistika. Jenis industri berdasar ISIC 2 digit. Kode 31 ada industri makanan, minuman, dan tembakau. Kode 32 industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit. Kode 33, industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga dari kayu. Kode 34, industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan. Kode 35, industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan barang-barang dari plastik. Kode 36, industri barang-barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara. Kode 37, industri logam dasar. Kode 38, industri barang-barang dari logam, mesin dan pelengkapnya. Kode 39, industri pengolahan lainnya. Pada presentasi kelompok kami menggunakan data industri pada daerah istimewa Yogyakarta mulai dari bentuk industri besar, industri sedang, industri kecil, hingga industri rumah tangga selama tahun 1994 sampai 1998. Dapat dilihat pada data jika IBS atau industri besar sedang naik turun jumlah unit usahanya dari tahun ke tahun di daerah istimewa Yogyakarta. Ini terjadi karena alasan krisis moneter yang terjadi pada tahun-tahun di tabel. Berdasarkan nilai tambah, dari tahun ke tahun terdapat kenaikan nilai tambah. Dari 227.724.50 juta pada tahun 1994 menjadi 591.877.655 juta pada tahun 1998, kecuali dari tahun 1996 ke tahun 1997 mengalami penurunan. Penurunan nilai tambah tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai tambah di kota Yogyakarta pada tahun 1996 ke tahun 1997. Sementara itu, di kabupaten yang lainnya pada tahun tersebut mengalami peningkatan. Untuk penyerapan tenaga kerja, dari tahun 1994 ke tahun 1996 penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan, yaitu dari 31.695 orang menjadi 36.820 orang. Namun, pada tahun 1997 dan 1998, jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami penurunan menjadi 34.720 orang pada tahun 1998. Penurunan penyerapan tenaga kerja dialami oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pada tahun 1997. Sedangkan pada tahun 1998 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh Kabupaten Kulon Progo juga mengalami penurunan, di samping Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang pada tahun 1998 tetap mengalami penurunan tenaga kerja. Omset, tenaga kerja, dan unit usaha industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta beserta indikator omset, tenaga kerja, dan unit usaha dipaparkan sebagai berikut. Penyebaran unit usaha industri per kelompok industri tahun 1994 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kelompok industri kimia dasar, jumlahnya hanya 6 industri. Lalu untuk industri logam, mesin, elektronika terdapat 10 industri. Untuk aneka industri terdapat 95 industri, dan untuk industri kecil terdapat 76.489 industri kecil pada daerah istimewa Yogyakarta.
Berikut list identifikasi industri kunci yang ada pada kabupaten-kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta. Dari hasil industri kunci, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul memiliki industri kunci yang sama. Sedangkan di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman mempunyai industri yang sama juga. Hanya saja kota Yogyakarta yang berbeda industri kuncinya. Nama saya Muhammad Nausa Feranda, NPM 103. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di subbab yang ketiga, yaitu industri yang memiliki keunggulan komparatif. Jadi, analisis LQ digunakan untuk menentukan subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. Apabila subsektor tersebut dapat dikembangkan dengan baik, tentunya akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Dengan menggunakan metode yang mengacu pada formula yang telah dikemukakan oleh Ben David Fall pada tahun 1991, dapat dilakukan penelitian dengan rumus bagi berikut, yaitu LQ sama dengan XR kecil per RVR kecil dibagi dengan XN kecil per RVN kecil, atau LQ sama dengan XR kecil per XN kecil dibagi dengan RVR kecil per RVN kecil. Lalu selanjutnya untuk keterangannya, jadi XR kecil adalah nilai produksi subsektor I pada daerah kabupaten. Lalu untuk RVR kecil adalah nilai total PDRB kabupaten. Lalu untuk XN kecil adalah nilai produksi subsektor I pada daerah provinsi DIY. Lalu untuk RVN kecil adalah total PDRB provinsi DIY. Lalu untuk kriteria pengukuran dari nilai LQ yang dihasilkan itu mengacu kepada kriteria yang telah dikemukakan oleh Ben David Fall sebagai berikut, yaitu yang pertama, LQ lebih besar daripada 1, yang mengindikasikan bahwa tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah itu lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat provinsi. Lalu yang kedua, LQ lebih kecil daripada 1, yang mengindikasikan bahwa tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah itu lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat provinsi. Lalu yang terakhir yaitu LQ sama dengan 1, yang mengindikasikan bahwa tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah itu sama dengan tingkat provinsi. Nah, lalu dalam kaitannya dengan pembahasan yang telah dilakukan, maka bila LQ lebih besar daripada 1, maka subsektor tersebut itu merupakan subsektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah. Namun, jika LQ itu lebih kecil daripada 1, maka hal tersebut bukan merupakan subsektor unggulan di daerah dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi dalam suatu daerah. Membahas mengenai subsektor unggulan, di sini telah dirangkum industri unggulan dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu diantaranya ada Kabupaten Kulon Progo, ada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Untuk industri unggulannya yaitu diantara lain ada industri kayu, bambu, rotan, rumput, dan jenisnya, termasuk perabot rumah tangga. Lalu yang kedua ada industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Lalu yang ketiga ada industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara. Lalu yang keempat ada industri makanan, minuman, dan tembakau. Lalu yang kelima ada industri barang dari logam, mesin, dan peralatannya. Lalu yang keenam ada industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit. Lalu yang ketujuh ada industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan. Lalu yang kedelapan ada industri logam dasar, dan yang terakhir ada industri pengolahan lainnya. Masuk ke dalam pembahasan identifikasi kendala yang dihadapi. Yang pertama itu di Kabupaten Kulon Progo,
Jadi ada 56,39% industri kecil dan rumah tangga di kabupaten ini itu mengaku bahwa mereka tidak memiliki kendala. Lalu ada 12,35% memiliki kendala kekurangan modal, ada 12,8% memiliki kendala lainnya, ada 11,73% memiliki kendala kesulitan pasar, dan 7,36% memiliki kendala kurang keahlian. Lalu yang selanjutnya ada di Kabupaten Bantul. Jadi ada sekitar 49% industri kecil dan rumah tangga di kabupaten ini itu mereka mengaku bahwa tidak memiliki kendala. Lalu yang selanjutnya ada 14,98% memiliki kendala kekurangan modal, 15,5% memiliki kendala lainnya, ada 14,94% memiliki kendala kesulitan pasar, dan 5,48% memiliki kendala kurang keahlian. Lalu yang selanjutnya membahas di Kabupaten Gunung Kidul. Di sini ada sekitar 49% industri kecil dan rumah tangga di kabupaten ini mengaku bahwa mereka tidak memiliki kendala. Namun ada 23,69% memiliki kendala kekurangan modal, 11,77% memiliki kendala lainnya, 10,67% memiliki kendala kesulitan pasar, dan 4,49% memiliki kendala kurang keahlian. Selanjutnya ada di Kabupaten Sleman. Di sini ada sekitar 57% industri kecil dan rumah tangga di kabupaten ini yang mengaku bahwa mereka tidak memiliki kendala. Namun ada 10,74% memiliki kendala kekurangan modal, 16,17% memiliki kendala lainnya, ada 12,7% memiliki kendala kesulitan pasar, dan 4,4% memiliki kendala kurang keahlian. Untuk identifikasi kendala yang terakhir berada di Kota Yogyakarta. Jadi di sini ada sebanyak 37,62% industri kecil dan rumah tangga di kota ini itu mengaku bahwa mereka tidak memiliki kendala. Namun ada 14,56% memiliki kendala kekurangan modal, 23,30% memiliki kendala lainnya. Lalu ada 20,87% memiliki kendala kesulitan pasar, dan 1,94% memiliki kendala kurang keahlian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemitraan antara usaha kecil dan besar. Jadi menurut Kuncoro 2001, pola kemitraan di Indonesia hingga detik ini itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pola keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung. Yang pertama, untuk pola keterkaitan tidak langsung, jadi ini adalah pola pembinaan murni, sedangkan pola keterkaitan langsung itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pola PIR atau perkebunan inti rakyat, di mana usaha besar itu sebagai inti, sedangkan petani kecil itu sebagai plasma. Lalu yang kedua ada pola dagang, di mana usaha besar itu bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya atau usaha kecil. Lalu yang ketiga ada pola vendor, di mana produk yang dihasilkan oleh usaha kecil itu tidak memiliki hubungan kaitan ke depan maupun ke belakang terkait dengan produk yang dihasilkan oleh usaha besar. Lalu yang keempat ada pola subkontrak, yaitu di mana produk yang dihasilkan oleh usaha kecil itu merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh usaha besar. Nah, selain itu terdapat interaksi antara usaha kecil dan usaha besar dalam bentuk keterkaitan teknis, keuangan, dan atau informasi. Sekarang masuk ke dalam rencana strategik pengembangan industri. Jadi salah satu indikator strategik yaitu LQ dapat digunakan untuk mengembangkan industri, seperti hasil LQ terhadap analisis kabupaten atau kota DIY, di mana usaha tahu potensial itu dikembangkan baik di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman. Untuk Kabupaten Sleman, usaha net olahraga itu juga potensial untuk dikembangkan. Lalu untuk usaha bengkel las dan usaha ubin itu potensial dikembangkan oleh Kabupaten Bantul. Dan usaha konveksi potensial dikembangkan di Kota Yogyakarta. Usaha yang potensial dikembangkan tersebut itu berarti usaha yang dimaksud menjadi basis untuk ekspor keluar daerah.
memiliki basis input yang ada di daerah sendiri, serta memiliki keterkaitan dengan sektor atau lapangan usaha di luar sektor industri. Jadi masuk ke dalam subbab yang keempat, yaitu transformasi struktural di Indonesia. Jadi tidak dapat dipungkiri ya, bahwa industrialisasi di Indonesia sejak Pelita 1 hingga saat ini itu telah mencapai hasil yang diharapkan. Jadi setidaknya ada industrialisasi yang telah mengakibatkan transformasi struktural di Indonesia. Pola pertumbuhan ekonomi secara sektoral di Indonesia sepertinya itu sudah sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang telah terjadi di berbagai negara, di mana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian atau primer, sementara kontribusi di sektor sekunder dan tersier itu cenderung meningkat. Berikutnya, saya Feby Cahyokumolo, NPM 19105, ingin menjelaskan subbab 5 mengenai perkembangan industri pedesaan. Perkembangan industri pedesaan. Menurut Adelman pada 1984, menekankan pentingnya agricultural demand-led industrialization atau disingkat ADLI. Dengan sejumlah analisis, ia membuktikan bahwa strategi ADLI lebih superior dibanding strategi export-led growth. Khususnya apabila diterapkan di negara sedang berkembang, di mana peranan sektor pertanian masih sangat substansial. Strategi ini menghendaki pergeseran strategi pertanian dari surplus extraction menjadi surplus creation dan ditumbuhkannya keterkaitan permintaan antara sektor pertanian dengan sektor lain dalam perekonomian. Para ekonom lebih cenderung memberikan pengertian industri perdesaan secara sempit pada industri yang berskala kecil dan rumah tangga atau IKRT. Berbicara mengenai industri perdesaan, kita akan menemui adanya perbedaan mengenai definisi dan klasifikasi mengenai industri perdesaan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa industri perdesaan adalah suatu bentuk transisi antara industri yang bersifat artisan dengan industri yang bersifat modern. Selanjutnya, pada subbab 6, kita akan membahas mengenai industri pedesaan. Industri pedesaan. Pendapat White pada 1990 tentang industri pedesaan terletak pada kriteria resource-based industry yang dikontraskan dengan food loss industry. Yang pertama, amat dianjurkan, mengingat bersifat mendukung dan menimbulkan dampak multiplier terhadap sektor pertanian dan industri yang berbasis di pedesaan. Sedangkan food loss industry cenderung menciptakan end-life economy, yakni tidak terintegrasinya industri yang bersangkutan dengan industri lain dalam perekonomian. Oleh karena itu, batasan industri perdesaan adalah industri kecil yang basis sumber dayanya berada di pedesaan, baik termasuk agroindustri maupun aneka industri lainnya. Saya Rafli Syarul Hikam dengan NPM 19013010110 akan menjelaskan tentang usaha kecil. Usaha kecil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil adalah suatu kegiatan ekonomi produktif di mana usaha tersebut berdiri dengan sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Beberapa kriteria dari usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu kriteria kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah.
Untuk subbab selanjutnya adalah Minapolitan. Minapolitan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, kawasan Minapolitan merupakan turunan dari kawasan agropolitan, yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem mina bisnis. Sama halnya dengan agropolitan, konsep minapolitan juga dicetuskan Friedman dan Douglas pada tahun 1985 sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan berpenduduk antara 50.000 hingga 150.000 jiwa. Secara konseptual, minapolitan memiliki dua unsur utama, yakni minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah, serta minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan produk kelautan dan perikanan sebagai komoditas utamanya. Konsep minapolitan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini berlandaskan pada 3 asas, yaitu yang pertama demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat. Yang kedua, keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan rakyat kecil. Yang ketiga, penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat, maka bangsa dan negara pun akan kuat. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucapkan. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan ke Google Slide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.